Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya saat ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat diberkahi oleh Allah dan anak-anak ibu dapat menerimanya dengan baik. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Ibu, kita ngantuk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ipa Febian, Bu. Mana dia? Dia izin dia, Bu, sama ada acara keluarga. Kayaknya bolos. Oke, ibu absen dulu ya. Herlina Julia Putri, Hadir, Miss. Bu. Sri Murni, Saya, Bu. Sumarni, Bu. Julia Citra. Hadir, BN, Bu. Sepertinya anak-anak ibu ngantuk. Iya, Bu. Baiklah, Citra mau cuci muka dulu? Enggak, Bu. Ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang teks biografi. Ada yang masih ingat apa itu teks biografi? Tentang kehidupan, Bu. Riwayat lainnya, seseorang, Bu. Ya, tentang riwayat hidup seseorang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri dan struktur teks biografi. Hari ini kita belajar tentang kebahasaan teks biografi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi baru, Ibu ingin bertanya kembali tentang struktur teks biografi yang kemarin Ibu jelaskan. Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Ya, Ibu ingatkan kembali bahwa struktur teks biografi itu ada 3, yaitu orientasi. Silakan catat. Kemarin Ibu suruh catat, kan tidak catat ya? Hilang, Bu, catatannya. Ya sudah, catat sekarang. Nah, struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa atau masalah. Dan yang ketiga, reorientasi. Karena kita sudah membahas tentang struktur dan ciri-ciri teks biografi, hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks biografi. Nah, kebahasaan teks biografi itu ada 3. Yang pertama, kata hubung atau konjungsi. Apa yang kalian tahu tentang konjungsi? Kita tahu, Bu. Ya. Seperti Dan yang kemudian selanjutnya sehingga akan setelah itu lalu. Ya. Nah, di dalam kata hubung ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Ada yang tahu apa itu konjungsi koordinatif? Enggak, Bu. Konjungsi koordinatif ini merupakan kata yang menghubungkan 2 unsur atau lebih. Contohnya, nya, dan, serta, atau, dan sedangkan. Paham? Ibu. Oke. Konjungsi koordinatif ya. Silakan dicatat biar tidak lupa. Yaitu contohnya nya, dan, atau, serta, dan sedangkan. Nah, yang kedua konjungsi subordinatif. Ada yang tahu apa itu konjungsi subordinatif? Enggak, Bu. Nah, konjungsi subordinatif ini yaitu kata penghubung untuk 2 kalimat yang kedudukannya setara. Contohnya itu kata supaya, bila, sejak, dan sehingga.
Paham? Paham, Bu. Kelihatan tulisan Ibu? Kelihatan, Bu. Nah, yang ketiga yaitu konjungsi korelatif. Ada yang tahu apa itu konjungsi korelatif? Erlina? Enggak tahu, Bu. Tidak tahu? Tidak, Bu. Konjungsi korelatif. Ada yang tahu apa itu konjungsi korelatif? Tidak. Nah, konjungsi korelatif ini merupakan kata yang menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya setara. Contoh katanya itu seperti tidak, hanya demikian, sehingga, atau pun. Paham? Paham. Geser Bu, nggak nampak. Sabarnya dulu, Bu. Sampai di sini kalian paham tentang kata hubung atau konjungsi? Paham Bu. Nah, kalau paham kata hubung atau konjungsi itu terbagi menjadi berapa? 3. Apa-apa saja? Koordinatif, subordinatif, korelatif. Ya, bagus. Nah, selanjutnya kata kerja atau verba. Apa yang kalian ketahui tentang kata kerja? Kata kerja Bu. Ya, Kata yang bekerja Bu. ya maksud Ibu tuh apa yang kalian ketahui tentang kata kerja atau verba? Sedang makan. Pokoknya kata kerja itu harus Yang ada yang aktivitas seseorang Bu. Ya, Ada yang kata kerja ini atau verba ini merupakan kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, ataupun pengertian. Nah, di mana kata kerja ini umumnya menjadi predikat dalam suatu kalimat. Paham? Paham Bu. Nah, kata kerja ini umumnya menjadi predikat Bu. Iya, Bu. Predikat, Bu, bahasanya yang benar. Dalam suatu kalimat. Selanjutnya, rujukan kata dalam teks biografi. Ada yang tahu apa maksud dari rujukan kata? Nah, rujukan kata dalam teks biografi ini merupakan kata yang merujuk pada apa yang ingin diungkapkan sebelumnya. Contohnya rujukan benda atau hal. Contohnya itu rujukan benda ya. Rujukan benda atau hal. Contoh katanya ini, itu. Dan rujukan tempat. Contohnya di sana, di sini. Dan rujukan personil. Contohnya ia, nya, dan beliau. Nah, itulah rujukan kata dalam teks biografi. Yang pertama ada rujukan benda, contohnya ini dan itu. Sedangkan rujukan tempat, contohnya di sana, di sini. Dan rujukan personil yang menyatakan seseorang, yaitu ia, nya, dan beliau. Sampai di sini paham tentang kebahasan teks biografi? Paham, Bu. Baiklah,
kalau anak-anak Ibu sudah paham, Ibu akan memberikan kalian sebuah soal. Nanti di sini sudah ada teks biografinya. Kalian hanya mencari tentang unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi tersebut. Ibu bagikan ya. Silakan kerjakan, Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Tidak boleh mencontek. Kerjakan masing-masing, nanti Ibu panggil satu-satu ke depan untuk menjelaskan apa yang kalian temukan tentang konjungsi, verbal, dan rujukan kata dalam teks biografi yang Ibu berikan. Bu, ada pena, Bu? Ada. Ini, Bu. Alina tidak ada pena? Si Citra Bu diambilnya dari PKN. Ini ada pulpen saya, Bu. Berarti ini cuma dari konjungsinya aja kan, Bu? Bukan, semuanya struktur dalam kebahasaan teks biografi. Tiga itu, Bu. Ya, ditandai kalau kalian menemukan konjungsi di dalam teks tersebut, kata kerja atau verbanya, dan rujukan kata dalam teks biografi. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita akan bahas. Ibu akan panggil satu-satu dari kalian untuk menjelaskan apa yang kalian temui. Silakan dipahami. Ini nanti jangan lupa dicatat ya. Iya Bu. Iya, Bu. Jangan ada yang mencontek, kerjakan sendiri. Bu, poin nanya, Bu. Iya. Kalau itu kan di sana, misalnya itu termasuk rujukan kata ya, Bu. Tapi kalau hanya di aja, Bu, apakah itu masuk? Tidak, Tidak, Bu. dia tidak menyatakan tempat. Kalau Kalau di situ di situ dia menyatakan tempat. kenapa tidak Dia merujukan tempat di sana, di sini dia tidak menyatakan tempat itu secara umum, tapi hanya merujuk. Seperti contohnya Yulia Citra berada di sana. Nah, dia hanya mengatakan di sana, makanya dia hanya merujuk ke dalam tempat, tapi tidak menjelaskan bahwa tempatnya itu di mana. Paham? Paham, Bu. Kalian bekerja, Ibu juga bekerja, kita sama-sama mencari jawabannya. Oke. Kalian jangan lupa ya, nanti dihitung kata konjungsi apa yang paling banyak digunakan di dalam teks biografi ini yang Ibu berikan, dan kata kerja seperti apa, dan kata rujukan apa yang paling sering ditemukan dalam teks biografi yang Ibu berikan ini. Oke? Silakan kerjakan kembali. Sudah bisa kita bahas bersama-sama? Sudah. Baiklah, Ibu panggil ya. Siapa yang mau tampil ke depan untuk menjelaskan sebelum Ibu panggil? Erlina? Mau ke depan sebelum Ibu panggil, Ibu kasih nilai. Yang berani tampil ke depan, Ibu beri poin 5. Tambahan untuk ulangan. Erlina, mau tampil? saya tata kerjanya Bu. Ya, silakan tampil. Tata kerja aja Ya. Bu. Silakan maju ke depan, jelaskan berapa kamu dapat kata kerjanya. Nanti kita samakan. Saya akan menjawab bagian kebahasaan kata kerja atau verbanya. Di sini saya menemukan ada, saya sebutkan dulu Bu. Menunggang, Ya.
menunggak, menuntut, Yang tidak ada tolong garisin. menonjol, sebentar ya Bu, menikah, terbang, bekerja, itu dananya Bu, ya. Memimpin, disumpah, menyerahkan, dipaksa, Ya. hijrah. Apa? Hijrah Bu. Hijrah itu termasuk kata kerja? Tidak. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Kegiatan berpindah. Berarti anak ibu pintar ya, sudah bisa membedakan kata kerja. Ya, apa yang disampaikan Erlina itu benar. Sudah berapa kata kerja yang kalian dapat dari teks ini? 11. Ya, 11. Nah, selanjutnya kata hubung. Sri Murni, tolong jelaskan berapa kata hubung yang kamu dapat dan apa-apa saja kata hubung yang terdapat di dalam teks yang ibu berikan. Kata hubung. Ya. Kata hubung yang saya temukan di sini yaitu kata hubung koordinatif Bu. Ya, apa aja? Yaitu nya, Dihitung ya. Koordinatifnya berapa? nya ada 7 Bu. Ya. Yang saya temui. Terus kata dan Bu. Kata dan di sini Dan itu termasuk koordinatif. dia Bu, Ya. koordinatif. Berarti Dannya ada 1, 2, 4 Bu. berarti koordinatifnya ada 11 sama koordinatifnya ada 11 kata. Sama Bu. Ya. Subordinatifnya Subordinatifnya saya tidak menjumpainya Bu. sama, tidak ada subordinatif di dalamnya. Ada yang menemukan subordinatif? Tidak Bu. Sebentar Bu. Itu subordinatif ada sehingga, korelatif ada sehingga. Itu gimana Bu? Dia sama-sama menghubungkan dua kalimat yang setara. Bu, di sini saya menemukan yang korelatifnya yang merupakan tidak Bu. Di sini saya menemuinya ada 2, tapi kata tak tidak. Bu, subordinatif kemudian Bu sepertinya. Ya, di dalam subordinatif ini sehingga kemudian itu termasuk ke dalam subordinatif karena dia menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya setara. Jadi subordinatifnya berapa kalimatnya? Hanya 1. Iya Bu. Nah, korelatifnya Korelatifnya saya menemukan 2 Bu, yaitu kata tak atau tidak. ada lagi yang menemukan korelatifnya? Put Bu. Pun ada juga. Jadi berapa korelatif yang kalian temukan? 3 Bu. 3, 4 sama kalimat pun ya? 3 sama ini. 3. Oke. Terima kasih Sri Murni, silakan duduk kembali. Nah, yang terakhir yaitu rujukan kata dalam teks biografi. Siapa yang mendapatkan rujukan kata benda, rujukan tempat, dan personil? Siapa yang bisa menjelaskan ke depan? Yulia Citra? Baik, Bu, di sini saya akan dari rujukan kata dalam teks biografi ini saya menemukan rujukan kata
kata benda atau hal. Itu yang itu ada berapa? Ada 2, Bu. Ya. Terus yang perujukan personil ada itu. Untuk katanya ada 5, Bu. Bu, saya mau menambahkan rujukan benda tadi atau hal itu ada yang ini, Bu. Ya. 1 ini. Ada lagi yang dapat? Kita ambil saja, Bu. Tempat tidak ada. Tempat tidak ada. Ya, karena di sini sudah dijelaskan bahwa tempatnya di mana. Nah, jadi setelah kalian memahami teks yang Ibu beri, kalian sudah paham tentang kebahasan teks biografi? Paham. Nah, sebelum Nah, sampai setelah kalian memahami teks biografi ini, kalian sudah paham tentang kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi? Paham. Nah, kalau sudah paham, minggu depan kalau kita ulangan sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, karena kalian sudah paham, jam istirahat juga sudah tiba. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan dulu tentang kebahasaan atau materi kita pada pagi hari ini. Nah, teks biografi ini memiliki 3 kebahasaan di dalamnya. Yang pertama yaitu kata hubung. Yang kata hubung itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Yang kedua kata kerja atau verba. Yang kata kerja atau verba ini merupakan predikat dalam suatu kalimat. Nah, yang ketiga, rujukan kata dalam teks biografi, yaitu rujukan benda atau hal, rujukan tempat, dan rujukan personil. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Silakan tugasnya dikumpulkan. Nanti Ibu beri nilai. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena anak-anak Ibu sudah paham tentang teks kebahasaan biografi. Maka berakhirlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi